Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang gereja menuju kedewasaan. Kita perlu memahami bahwa kita sebagai gereja itu tidak hanya sekadar menikmati apa yang akan dilakukan Tuhan untuk kita bisa mendapatkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, tapi kita harus tahu bahwa rencana Tuhan untuk kita sebagai gereja itu harus bertumbuh dan harus bertambah-tambah dewasa dari waktu ke waktu. Nah, pada kesempatan ini dan mulai pada saat ini apabila saya melayani firman Tuhan, saya mencoba untuk bersama-sama kita mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kita. Bahwa gereja itu dinamis dan kemudian bergerak terus dan akhirnya akan mencapai tingkat kedewasaan. Mari kita sama-sama baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13 sampai ayat 15. Efesus pasal 4 kita baca di Alkitab atau juga di layar ini 23. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Tadi bahwa kita diselamatkan, kita dilahirkan kembali. Artinya kita menjadi sesuatu yang harus memiliki suatu pertumbuhan. Dalam pertumbuhan itu seperti kanak-kanak itu kemudian menjadi pemuda, menjadi dewasa. Ya. Rasul Paulus mencoba mengambil analogi tentang pertumbuhan seorang anak manusia, dan gereja itu di dalam Alkitab, khususnya di dalam paparan dari Rasul Paulus, itu memposisikan gereja itu sebagai tubuh, ya. Jadi dia tidak bertumbuh sendiri, tapi dia bertumbuh bersama-sama dengan Kristus yang adalah kepala. Jadi target pertumbuhan yang Tuhan inginkan bagi kita itu adalah pertumbuhan yang sesuai dengan apa yang menjadi rancang bangun daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa di sini disebutkan kepala dari gereja yang adalah tubuh itu adalah Kristus. Ya, Dia memang telah naik ke surga dan tubuhnya yang adalah gereja itu ada di atas muka bumi. Ya. Gereja itu ada di atas muka bumi. Jadi kalau dikategorikan sebagai seorang anak atau satu pribadi yang dalam proses pertumbuhan, maka rupanya arah pertumbuhan untuk bisa mencapai suatu kualitas kehidupan gereja yang sejati dan sesungguhnya itu selalu terpusat kepada Kristus. Karena Dia adalah ukuran yang paling tepat. Jadi pertumbuhan kita itu harus berada pada suatu arah pertumbuhan di dalam Kristus. Dia adalah Tuhan yang tentu saja kalau Dia adalah kepala gereja, maka kepastian untuk kita bisa bertumbuh secara benar asal kita melekat padanya, maka itu adalah sebuah keniscayaan. Artinya pasti kita akan bertumbuh. Sekarang bagaimana sikap kita? Bagaimana keputusan kita? Bagaimana komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita mau statis atau senang dengan kondisi yang sekarang ini, atau kita ingin seperti yang dikatakan oleh Tuhan? Khususnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam penjelasannya yang panjang lebar di dalam 14 suratan yang dia tulis. Baik ditulis pada waktu dia masih berada dalam tugasnya sebagai seorang penginjil, seorang rasul, maupun dia menuliskannya pada waktu dia justru sudah berada di penjara di Roma.
dia secara serius dan sungguh-sungguh meminta supaya jemaat itu bisa bertambah-tambah dewasa. Dalam Efesus pasal 4 atau ayat sebelumnya dari apa yang kita baca pertama, itu yang dia katakan bahwa proses pertumbuhan itu tidak bisa dengan cara kita, tetapi harus dengan cara Tuhan. Cara Tuhan itu adalah dia mengaruniakan kepada gereja ada 5 jabatan. Nah, 5 jabatan ini adalah representasi daripada Yesus dalam misi yang dia lakukan pada waktu dia berada di atas muka bumi. Selama 3,5 tahun, dia itu sekaligus sebagai rasul, dia itu sekaligus sebagai nabi, dia itu sekaligus sebagai penginjil, dia itu sekaligus sebagai gembala, dan dia sekaligus sebagai pengajar. Maka itu Rasul Paulus katakan bahwa untuk kemudian kita bisa bertumbuh, kita harus meluaskan pelayanan ini itu ada di dalam gereja. Ya, di sini ditegaskan secara langsung. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi pertumbuhan yang akan kita alami itu adalah satu pertumbuhan berdasarkan apa yang dikerjakan atau dilakukan, dilayani oleh para pelayan-pelayan yang memiliki otoritas dan kapasitas seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sekarang masalah di dalam gereja pada umumnya adalah ada gereja-gereja yang tidak meluaskan secara keseluruhan kelima jabatan ini bisa berfungsi. Di gereja kita saja itu yang paling umum itu adalah gembala, penginjil, dan guru. Ya, jarang kita mendengar ada rasul yang kemudian bergerak, atau mungkin ada tapi tidak mendapat pengakuan, ya, atau nabi itu tidak mendapat pengakuan. Mungkin itu sudah bekerja dan melayani, tapi karena tidak mendapat pengakuan, maka kemungkinan besar potensi apa yang seharusnya kita terima dari pelayanan itu meredup dan kemudian tidak ada. Kalau hanya 3 yang kita maksudkan seperti gembala, guru, dan penginjil, artinya ada 2 yang kurang. Ini disebut 5 jabatan. Rasul Paulus itu merupakan salah satu daripada para pejabat yang telah membangun tubuh Kristus, membangun gereja mula-mula, sehingga gereja mula-mula itu dalam waktu yang singkat itu telah menyebar ke hampir seluruh bagian dunia yang beradab pada waktu itu. Dan luar biasa kalau saudara membaca di dalam sejarah gereja apa yang telah dilakukan oleh para rasul, oleh nabi, oleh penginjil, oleh gembala, oleh guru pada waktu itu, yang secara sinergis bekerja bersama-sama sehingga umat Tuhan itu dikayakan. Umat Tuhan itu didewasakan. Yang akan disampaikan oleh pelayan-pelayan ini adalah hal-hal yang merupakan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh seseorang untuk bisa bertumbuh. Seperti kita sebagai seorang pribadi dari kecil, kita membutuhkan nutrisi yang pada waktu kita masih di SD itu kita kenal dengan nama 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu nutrisi-nutrisi yang sebenarnya akan diberikan oleh kelima jabatan ini, oleh hamba-hamba Tuhan yang diangkat oleh Tuhan. Masalah kenapa sampai gereja-gereja itu tidak seperti memahami tentang kebenaran ini, karena dianggap bahwa yang penting sudah pendeta, sudah bisa melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam organisasi, dalam gereja lokal, itu sudah cukup. Padahal Tuhan ingin supaya semua potensi ini supaya dihidupkan, ya. Nah, untuk kualifikasi dan kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan kelima jabatan ini mungkin pada kali lain. Tetapi yang saya ingin sekarang menyampaikan, karena waktu yang kita miliki itu tidak panjang, itu tentang target pertumbuhan itu sampai gereja itu menjadi bagaimana sehingga kita dianggap sebagai gereja yang dewasa. Itu yang mungkin langsung saja.
kita lihat dalam kelengkapan pemahaman ini dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai ayat 22. Ayat ini berkata begini, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kalau gereja itu kemudian dianalogikan dalam sebuah konstruksi bangunan, maka itu sama saja bahwa dia harus memiliki kualifikasi yang cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dikatakan ada dasar, dan kemudian ada pilar-pilar, tiang-tiang, dan kemudian jadilah sebuah bangunan yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan potensi pelayanan 5 jawatan itu ada pada konstruksi dari sebuah bangunan seperti ini. Bahwa batu penjuru itu darah Yesus, dikatakan bahwa rasul dan nabi itu dasar, lalu kemudian penginjil sebagai tiang-tiang penyangga, yang pilar-pilar, gembala, ya, dan guru. Lalu kemudian kita lihat hasilnya itu ada sebuah konstruksi yang bagus. Nah, jadi kita lihat tentang 5 jawatan itu sangat berperan untuk mendatangkan suatu pertumbuhan yang sesungguhnya. Tadi tentang tubuh luar biasa, lalu kemudian sekarang tentang sebuah konstruksi bangunan, itu pasti akan terjadi. Artinya tanpa kelima jawatan berfungsi benar, umpama ya rasul dan nabi itu tidak difungsikan, berarti dasar itu tidak kuat. Ya, kita sudah melakukan hal-hal yang sudah bagus sekali, tetapi karena dasar tidak kuat itu bisa goyang, ya, bisa goyang. Jadi slope-nya tidak ada, tidak kuat, maka bisa goyang ini. Jadi itu secara ringkas saya katakan. Nah, kita diminta oleh Tuhan untuk mengerti bahwa target daripada kita sebagai gereja, ya, yang pertama adalah kita akan menjadi jemaat yang militan dan berkemenangan. Nah, ayat ini saya minta asisten saya baca ini, si Gustav Ronaldo. Ini Gustav, tolong baca ini ayat ini, Matius 16 ayat 15 sampai 20. Haleluya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Nah, dari ayat ini saya mendapati ada beberapa hal yang sangat luar biasa yang Tuhan ingin kita sebagai gereja mencapainya. Jadi gambaran tentang bagaimana kedewasaan gereja yang diharapkan oleh Tuhan itu tersirat di dalam ayat ini. Nah, saya mencoba untuk melihatnya dengan cara ini, bahwa Tuhan ingin kita menjadi jemaat militan. Itu kita harus tahu bahwa kita dibangun di atas dasar batu karang. Jadi kita harus berada pada posisi yang tepat di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Saya banyak kali memberikan gambaran kalau kita bicara batu karang, itu pada umumnya itu berada di pesisir-pesisir pantai, di mana pantai itu begitu banyak ombaknya. Itu kan di pesisir pantai selatan Laut Jawa, itu ombak besar dari Lautan Hindia. Itu kalau tidak ada batu karang di pesisirnya,
yang menahan hempasan dari gelombang di tebing-tebing atau di pesisir-pesisir pantai. Itu sudah lama ini Laut Jawa itu amblas, terjadi degradasi besar. Tetapi itu batu karang itu ada di sana, Tuhan izinkan atau Tuhan letakkan dalam penciptaannya, sehingga itu batu karang menahan, sehingga Pulau Jawa yang banyak penduduknya masih tetap seperti sekarang ini setelah ribuan tahun. Luar biasa, batu karang menahannya. Dan Tuhan ingin supaya kita memiliki dasar kebenaran yang kuat, sehingga kita tidak gampang diombak-ambingkan. Kita tidak gampang untuk kemudian dibuat menjadi permainan daripada semua gelombang-gelombang problem kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Yang kemudian disebutkan, kita harus sadar bahwa gereja ini, kita ini bukan dibangun oleh gembala hebat, oleh pendeta yang jago berpidato, oleh guru yang hebat mengajar. Kita gereja itu dibangun langsung oleh Kristus Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan oleh kami itu merupakan bagian dari cara Tuhan untuk memproses hati dan kehidupan kita, untuk kita bisa bertumbuh ke arah Dia, ya. Dan kita sebagai batu-batu bangunan itu harus tersusun. Ya, disebutkan di sini tersusun dari mereka yang dipanggil keluar dan disatukan. Jadi kalau ada di antara kita yang gontok-gontokan, yang saling bersaing dengan tidak sehat, yang saling menyalahkan, maka kita sebenarnya itu harus keluar dari rancang bangun Tuhan yang hebat. Maka itu mari kita membuka hati dengan sungguh-sungguh. Kalau ada yang salah pada kita, ampuni mereka, maafkan mereka. Kalau kita bersalah, kita minta supaya kita itu kemudian bisa dikoreksi, supaya kita kemudian bisa menjadi susunan batu yang baik, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Melawan gerbang neraka, menggempur benteng. Itu kalau kita berada dalam kesatuan yang luar biasa, itu sama dengan kita pasukan yang dahsyat yang luar biasa. Kita tidak takut keterangan apapun juga. Malah digambarkan di sini gerbang neraka. Ya, kita tidak usah takut terhadap mungkin ancaman-ancaman dari virus-virus yang sedang berjalan sekarang, atau orang-orang yang mau melakukan hal-hal yang sangat buruk dalam kehidupan kita. Asal kita berada pada satu konstruksi yang benar, dalam satu kesatuan yang benar, maka kita itu bahkan bisa mengalahkan gerbang neraka, kekuatan-kekuatan yang paling berbahaya sekalipun, yang memegang kunci kerajaan. Nah, ini adalah bagus bahwa kita memegang kunci kerajaan. Kita bisa membukakan pintu bagi mereka supaya mereka masuk di dalam kerajaan yang sama. Ya, kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan supaya orang banyak bisa kemudian bisa sama-sama dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, sekaligus dengan pelayanan mengikat itu, karena kita itu mendapat otoritas penuh dari Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita orakkan di bumi itu terorak di surga, gitu. Dengan pelayanan melepas. Nah, ini adalah hal yang sangat penting. Maka itu Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid sebelum mereka melayani, tunggu kamu di Yerusalem, ya, kamu akan beroleh kuasa, mendapat otoritas kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini kalau kita sudah memiliki pemahaman seperti itu, atau kita naik kepada tingkat kehidupan seperti ini, kita merupakan jemaat yang tidak akan pasif. Itu militan, artinya kita akan terus menerobos. Ya, kita merasa itu kalau umpama cuma berdiam, itu kurang bagus untuk kita. Jadi kalau kita sebagai warga aktivis hope, itu jangan pasif. Mari kita mencari cara supaya kemudian kita bisa melakukan sesuatu. Kalau kita ingin membuktikan kita adalah jemaat yang sudah dibawa oleh Tuhan pada sebuah pertumbuhan yang wajar dan baik, ya. Bumi akan dihubungkan dengan surga. Puji Tuhan. Bukankah kita pada waktu kita ada di dalam pujian penyembahan, kita seperti merasa bahwa benar-benar suasana surga. Kita sangat yakin Tuhan ada. Tuhan di surga, tapi dia juga ada di sini. Sekaligus kita adalah tubuh Kristus. Ya,
ada di bumi. Dan Kristus sebagai kepala. Jadi kita menjadi dewasa, kita kemudian seperti terhubung secara baik dengan Kristus Yesus yang adalah kepala. Di mana kita dapat menghubungkan bumi dengan surga. Karena kita tinggal di bumi dan Yesus Kristus ada di surga. Ini adalah hal pertama, jemaat militan. Jadi kedewasaan itu adalah membuat kita sebagai jemaat menjadi orang-orang percaya yang sangat militan, yang ingin memberitakan Injil dan kemudian menjadikan sekalian bangsa itu murid Tuhan. Yang kedua saya sampaikan bahwa jemaat yang dewasa itu adalah jemaat yang bersatu. Jemaat yang bersatu. Itu seluruh dalam Yohanes 17. Saya tidak suruh saudara baca, tapi saya kira kebanyakan kita sudah mengerti dan membaca pasal ini. Jemaat yang bersatu dalam Yohanes 17. Ada beberapa hal disebutkan kita menjadi satu jemaat yang universal. Artinya kita jemaat lokal. Di sini ada jemaat lokal pada sidang-sidang saudara, ada organisasi gereja, ya. Ya, kalau kita sebagai gereja, kita tidak harus kemudian sepertinya terlalu terperangkap kepada gereja kita yang paling bagus, gereja kita yang paling benar. Puji Tuhan kalau gereja Pantekosta Indonesia melakukan kebenaran yang baik. Tetapi kalau kita hanya berpikir secara sempit bahwa hanya gereja kita yang dikehendaki oleh Tuhan, itu adalah sebuah kesalahan. Kita harus terbuka bahwa ada banyak gereja yang lain juga, yang pasti Tuhan sedang bekerja untuk kemudian membawa satu kesatuan secara universal, baik yang di Indonesia, di Amerika, di berbagai tempat, atau pada jemaat-jemaat lokal. Puji Tuhan ada jemaat lokal yang baik, ada jemaat lokal yang kurang baik, tapi yang kurang baik itu perlu dilengkapi oleh yang lebih baik. Itu adalah cara untuk kita menjadi satu jemaat yang bersatu, yang bersama itu. Ya, juga dalam pengertian jemaat yang bersatu itu adalah dalam kesatuan itu selaras. Jadi tidak perlu satu organisasi. Jemaat lokal A tetap jemaat lokal A, yang B tetap B, tetapi dia harus selaras di dalam pemahaman kebenaran. Ya, satu hati, satu pikiran. Maksudnya satu hati karena sama-sama memiliki Alkitab, sama-sama memiliki firman Tuhan, sama-sama menghayati firman Tuhan. Maka kita akan menjadi selaras, satu hati dan satu pikiran. Juga disebutkan jemaat yang dewasa itu adalah satu tubuh, ya, seperti gambaran satu kemah Musa, satu bait suci, ya, seperti Bahtera Nuh ada 3 tingkat, tetapi ada satu kesatuan. Itu semua adalah gambaran tentang yang bersatu dan kemudian menjadi satu dalam nama Allah, ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam firman Allah, dalam kemuliaan Allah, dalam kasih Allah. Jadi kita lihat bahwa menjadi dewasa itu adalah menjadi satu. Kita menjadi satu karena yang Tuhan cari hanya satu tubuh, tidak berapa tubuh, ya. Karena kepala itu satu, yaitu Kristus. Tidak mungkin kita berdiri sendiri, ya. GPD berdiri sendiri, ya. GSJA berdiri sendiri. Jadi Yesus satu, berapa tubuh dia? Yang dia butuh cuma satu. Maka itu mari kita mencari cara untuk membangun kesatuan. Hal-hal yang berbeda kita coba abaikan, ignore dulu. Tapi kita cari hal-hal yang bisa mempersatukan kita, supaya kita akan dibawa oleh Tuhan dari kehidupan yang baik, lebih baik, dan kemudian menjadi dewasa penuh. Yang ketiga, ya, ini 3 hal yang saya akan sampaikan pada saat ini. Ya, kita jemaat yang mulia, haleluya. Gereja yang dewasa itu jemaat yang mulia, karena jemaat yang mulia itu yang kemudian menjadi satu dengan Kristus. Malah dalam gambaran yang lain, yang menjadi satu dengan Kristus itu seperti seorang mempelai wanita surgawi yang akan bersatu dengan Kristus sebagai mempelai laki-laki surgawi. Dan ini adalah hal yang sangat menarik, ya. Kita menjadi jemaat yang mulia itu karena disucikan dan kudus oleh air firman Tuhan. Pertama, oleh darah Yesus Kristus kita ditebus, disucikan, tetapi juga firman Tuhan yang kita terima setiap hari
itu kemudian mulai dari tahap pertama, tahap kedua, dan seterusnya kita kemudian dibasuh sampai kita menjadi kudus, ya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu yang dimandikan dengan air firman Tuhan. Ya, kemudian kita bisa berbajukan dan membawa kemuliaan bagi Kristus. Jadi ini ya, berbajukan dan membawa kemuliaan bagi Kristus Yesus. Dan kemudian akhirnya kita bisa berada pada posisi tanpa cacat dan tanpa keruh. Haleluya. Bukan karena kita hebat, tapi Tuhan memproses kita. Memproses kita dengan firman-Nya. Dan yang kemudian akan membuat kita dibasuh secara luar biasa dengan air firman Tuhan, itu adalah basuhan-basuhan yang dikerjakan oleh 5 jawatan yang saya maksudkan. Bukan hanya oleh satu gembala itu yang terus-terus menyampaikan firman Tuhan, meluaskan peran dari semua potensi pelayanan yang mempunyai bobot yang baik. Kemudian kita bisa sadar hebat Tuhan luar biasa dalam membuat kita menjadi satu pribadi sebagai gereja yang tidak bercacat dan tanpa keruh. Nah, maka kita menjadi dewasa dan sempurna kerohaniannya, ya, sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak akan pernah menjadi Allah, tapi kita bisa menjadi serupa dengan Kristus karena kita akan menjadi bagian dari rancang bangun Allah yang luar biasa, yaitu kita menjadi tubuh Kristus yang bersatu dengan kepala, dan atau dalam analogi yang lain, kita sebagai mempelai perempuan Kristus yang dikasihi oleh Kristus Yesus sebagai calon mempelai laki-laki surgawi. Inilah hal yang sangat luar biasa. Maka itu kita lihat bahwa ini semua harus dikerjakan. Semua yang saya sebutkan tadi itu hanya mungkin bisa terjadi kalau kita meluaskan pelayanan tubuh Kristus secara sinergis, secara bersama-sama. Ya, pelayanan tubuh Kristus secara bersama-sama. Ya, tidak bisa kita kemudian berpikir bahwa satu pelayan itu cukup. Tidak, kita harus berusaha. Tuhan tolong supaya di tempat ini bagi kita Tuhan mengangkat semua kita bisa memiliki potensi-potensi yang mungkin yang dibutuhkan untuk bisa melayani gereja Tuhan pada akhir zaman ini. Saya kurang tahu saudara berada pada potensi yang mana yang Tuhan akan angkat, akan berita, akan izinkan. Tetapi yang saya percaya itu 5 jawatan itu dibawa, diangkat oleh Tuhan dari jemaat-jemaat yang didewasakan. Ya, kita tidak bisa impor dari mana-mana, dari jemaat kita, dari GPI, dari GSDA, dari GPI itu silakan Tuhan bisa munculkan. Itu yang saya ingin supaya kita memiliki suatu pandangan yang lebih terbuka tentang rencana Allah yang luar biasa. Dalam gereja mula-mula seperti ini yang saya coba lihat, bahwa gereja mula-mula itu bisa bertumbuh dengan baik karena pada gereja mula-mula semua potensi pelayanan itu dalam satu sidang jemaat itu ada ini. Ada penginjil, ada gembala, ada guru, ada rasul, ada nabi. Di sana ada penatua, ada diaken. Itu ada setelah jemaat itu menjadi besar. Seluruh ini ada. Bagaimana untuk mereka bisa hidup? Nah, itulah pengaturan untuk kehidupan dari para pelayan. Kalau ada banyak, itu maka kalau ada berkat, itu perpuluhan dan sebagainya, itu kemudian diusahakan untuk dibagi kepada semua. Yang masalah di kita ini, kalau jemaat yang masih kecil, apa boleh buat? Gembala yang kemudian mengaturnya sendiri. Tapi kalau sudah besar, supaya memunculkan di pelayanan secara bersama di dalam satu jemaat besar, maka harus diatur supaya bisa hidup. Ya, haleluya. Kalau tidak, mereka bisa pergi ke tempat lain. Itu problem. Itu yang terjadi pada gereja-gereja pada umumnya pada hari-hari ini. Ya, jangan sampai kemudian kita tidak mengalami pengalaman ini, bahwa sebenarnya Tuhan ini pada akhir zaman seluruh potensi pelayanan itu kemudian meluaskan apa yang Tuhan kehendaki supaya gereja itu bisa dewasa, bahkan bisa menjadi sempurna. Saya akan kemudian melanjutkan nanti pada bagian lain. Itu 3 hal yang tadi itu bisa saya uraikan secara detail pada setiap item.
pada kesempatan-kesempatan berikut. Dan kemudian nanti tentang 5 jabatan itu, tentang kualifikasi dan sebagainya, saya bisa jelaskan pada kesempatan-kesempatan berikut kalau saya akan melayani. Saya akan gunakan ini saja caranya supaya saudara-saudara bisa sedikit memahami atau mungkin bisa melengkapi pemahaman kita, supaya akhirnya kita juga akan berjalan bersama dan bergerak bersama. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Dia sedang mencari gereja yang dewasa dan sempurna. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih karena Tuhan memberi kesempatan bagi kami supaya kami dapat Tuhan mempelajari kebenaran ilahi yang baik, supaya kami bisa bertumbuh dan bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan. Kami tidak hanya ingin bertumbuh sendiri, tapi kami akan bertumbuh bersama. Dan kami ingin pertumbuhan itu dilanjutkan dengan Tuhan mengizinkan kami menjadi bagian dari pelayan itu. Kemungkinan ada di antara kami yang akan menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi gembala, menjadi penginjil, menjadi guru. Ya Tuhan, izinkanlah Tuhan Engkau bekerja dan meluaskan kami untuk dapat melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hati kami terbuka dan kami siap melakukan semua yang terbaik untuk gereja Tuhan, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.